Di video kali ini gue pengen membahas sebuah gimbal yang sangat compact dan menurut gue sangat-sangat menarik. Kalian bisa lihat ya, dia ada di samping tas gue kayak begini, dibawa kecil banget dan sangat-sangat portable. Kira-kira gimbal apa? Seperti biasa, kita harus bumper dulu. Selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan referensi racun buat kalian yang doyan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi ataupun produksi konten kreatif kayak fotografi atau videografi. Nah, kali ini racunnya akan mengarah kepada para videografer atau yang doyan dengan videografi. Karena kali ini gue membahas sebuah gimbal bernama ValueTech G6 Max atau ValueTech G6 Max. Ini adalah gimbal yang menurut gue sangat compact, cukup murah, tapi luar biasa powerful. Nah, untuk harga sendiri dia dibanderol dengan harga Rp3.550.000 secara resminya. Dan kira-kira kenapa gue bisa bilang kalau gimbal ini sangat powerful dan worth it untuk kalian pertimbangkan? Mari kita bahas. Pertama mungkin dari segi fisiknya dulu. Di sini gue sebenarnya sangat salut karena dia somehow ukurannya compact. Feel-nya bener-bener enteng banget, tapi rasanya itu kayak berbalut metal. Yang gue dapet sih infonya dia terbuat dari aerospace aluminium alloy yang membuatnya terasa sangat rigid kayak metal, tapi bener-bener enteng gitu. Di sini sih gue cukup salut dan menurut gue dari semua gimbal yang udah gue rasain di kelas dia, ini adalah yang feel-nya paling proper, paling rigid, paling terasa profesional. Dan Ska juga setuju ya Ska ya? Betul. Lalu di sini mungkin lanjut ke gripnya. Gripnya ini sebenarnya dia simple ya, nggak melekuk-melekuk gimana, tapi somehow tuh dipegang ergonominya enak banget. Mungkin karena ukurannya memang pas dengan genggaman tangan orang Indonesia, jadi nggak terlalu gede, nggak kecil juga, lalu enteng juga, jadi nggak terlalu berasa berat, dan dia juga dilapisi oleh karet soft touch di kedua bagiannya, kiri dan kanan. Untuk menggenggam dia dalam jangka waktu yang cukup lama tuh cukup enak, apalagi balik lagi gue ingetin dia cukup ringan, cuma 665 gram setahu gua, belum sama kamera. Kamera juga paling nambah 600 graman dan itu menurut gua buat dipakai lama satu tangan aja tuh masih make sense banget dibanding setup kita biasanya. Buat kontrol-kontrol sendiri yang disediakan walaupun dia compact tapi kontrolnya ini cukup komplit. Mohon gue bilang sangat-sangat komplit. Jadi kita diberikan joystick kayak biasa, ada trigger juga di belakang dan bahkan ada dual wheel di mana ini fungsinya nanti bisa kita custom, entah itu untuk menggerakkan motor gimbalnya, salah satu motornya bisa kita custom, atau kalau misalkan kita terkoneksi ke handphone atau ke kamera, itu dia bisa mengatur power zoom juga. Jadi zooming atau focusing itu bisa diatur lewat sini. Cuman itu butuh koneksi. Tapi ya menurut gua customisasi tersebut dan adanya kontrol yang cukup komplit untuk gimbal sekompak ini, itu aja udah mantap banget. Lalu selanjutnya di sini yang menarik juga adalah sistem kuncinya, di mana dia sistemnya kayak gini, diputer. Untuk kalau kalian balancing. Jadi tinggal balancing, sesuaikan, terus kuncinya diputer lagi. Gue nggak tahu sih, ini preferensi masing-masing, tapi menurut gue ini adalah pengaplikasian yang bener-bener useful menurut gue. Karena dibanding pakai knob kecil, kita agak susah dan biasanya jari tuh agak sakit. Nah ini dia bulat, gede, dan dia ini agak ada teksturnya gitu. Jadi buat diputer tuh gampang. Gripnya cukup gampang gitu, dan itu menurut gua mempercepat workflow gua ketika lagi balancing. Lalu kayak gimbal pada umumnya dia juga nggak ketinggalan buat menyediakan layar OLED, mungkin nanti ada b-rollnya kayak untuk memberikan informasi serta kayak settingan-settingan apa yang udah kita atur gitu. Jadi semuanya ada ditampilkan di layar OLED yang walaupun cukup kecil, tapi gua masih mewajarkan karena ukuran overall gimbalnya juga terbilang kecil banget gitu kan. Lalu di sini gue juga suka dia menyediakan dua buah quarter mount. Jadi ini kayak mounting ukuran tripod di mana kita bisa memasangkan berbagai aksesoris. Biasanya kan kita akan masang monitor pakai magic arm, tapi kita masih disediakan satu lagi untuk terserah kita secara kreativitas kita nanti mau rigging kayak apa. Dan menurut gue itu adalah pengaplikasian yang menarik ya. Jadi kayak ada ruang kosong, kenapa nggak ditaruh aja gitu. Dan menurut gue cukup setuju dengan hal tersebut. Cuman ada sedikit catatan, kalau yang sebelah kiri ini dia bisa mentok sama dial. Jadi yang bisa kita mount ke sini mungkin yang ukuran mountnya nggak terlalu makan tempat di luarnya gitu. Jadi ya itu bisa buat catatan. Tapi so far gue suka dengan keputusan tersebut. Tapi tetap sih sebenarnya secara overall yang gue salut banget dengan gimbal ini adalah bagaimana dia memberikan ukuran
yang compact parah. Dan nanti kita akan lihat juga performanya, karena tadi juga gue sempat bilang kalau dia udah powerful banget, tapi di sini ukuran itu bener-bener value yang tinggi di gimbal ini. Bahkan tadi sebelum bumper, video sebelum bumper, gue taruh dia di samping tas gue, di tempat botol minum, itu udah sama si mini tripodnya ini. Jadi bener-bener masuk semua, seret, tinggal di sini di clip ya, karena tas gue kan buat kamera juga, itu bisa buat ngeklip tripod. Nah, itu bisa gitu. Jadi menurut gue ini sweet spot banget sih gimbal ini. Untuk penggunaan sendiri, dia bisa buat smartphone, action cam, kamera pocket, hingga sebuah mirrorless yang berukuran cukup compact. Nah, buat action cam dan juga handphone itu udah dapet holder dan bracket-bracket yang dibutuhkan kalau kalian memang pengen pakai kedua device tersebut. Cuman di sini gue akan berfokus pada penggunaan mirrorless karena ini yang membuat dia sangat cocok dengan workflow gue. Dan gue rasa ini juga akan meracuni kalian yang punya workflow videografi mirip-mirip sama gue. Gue pribadi sebenarnya suka banget dengan gimbal yang cukup simple karena portability adalah prioritas utama gue. Sebelumnya gue sempat pakai Crane M2 karena itu simple banget buat dibawa-bawa, cuman gue terjebak dengan setup cuma bisa sampai pakai XT30 gue yang ukurannya cukup kecil karena memang itu beban maksimalnya. Sedangkan di G6 Max ini dengan ukuran gimbal yang cuma sedikit lebih gede dan masih sama-sama portable, dia bisa menggunakan setup utama gue, yaitu adalah Fujifilm X-T3, dan dia juga bisa pakai G85 ataupun kayak yang kalian lihat di sini A6400 pakai lensa Sigma 16mm f1.4, dimana itu adalah lensa yang cukup besar dan dia juga cukup berat. Jadi di sini weight distributionnya itu lebih besar di bagian depan, bagian lensa, dan dia masih bisa balancing dengan cukup baik walaupun cukup berat di bagian depannya. Dan ya, menurut gue secara performance dia bisa menstabilkan kamera yang sesuai dengan workflow gue. Di samping itu, nggak cuma bisa menstabilkan, walaupun ini bobotnya cukup berat, dia masih bisa berjalan di mode Inception, dimana biasanya mode Inception tuh cukup memberatkan motor, dan dia masih bisa berjalan dengan baik di mode Inception. Jadi itu buat pengetesan gue, dia udah lulus dan itu cukup menarik. Karena dia secara payload juga sebenarnya dia diklaim bisa sampai 1,2 kg. Lalu selanjutnya dia juga di sini yang menarik, dia menganut sistem yang katanya sih diklaim one-handed operation. Jadi bisa dikendalikan hanya dengan satu tangan. Dan menurut gua secara ergonomi ukurannya yang kecil memang bisa gitu. Jadi maksudnya gini, dengan satu tangan kayak yang gue pegang sekarang, ini gue bisa ngakses joystick, bisa ngegerakin, bisa ngakses beberapa tombol. Di sini ada 2 tombol, sorry bukan beberapa ya, ada 2 tombol. Dan bahkan kalau gue mau, gue bisa ngakses dialnya juga buat nengok-nengokin. Walaupun mungkin kalau tangan gue agak lebih gede, lebih enak kali ya ini di bagian gimbalnya. Oh ya, lalu telunjuk juga ada trigger, bisa kita inin juga. Dan bobotnya nggak terlalu mengintimidasi. Jadi untuk one-handed operation memang cukup bagus. Paling yang susah diakses kalau kalian pakai tangan kanan adalah tombol-tombol yang ada di sebelah sini. Tapi ini kan tombol power dan juga tombol buat ganti mode. Jadi agak jarang untuk diakses lah, kecuali memang sudah cut gitu. Tapi kalau sambil berjalan, semua tombol, dial, dan trigger bisa diakses dengan satu tangan. Asik sih. Untuk fitur menurut gue udah komplit banget. Jadi di gimbal ini dia membawakan fitur Inception mode dan juga motion time lapse. Dan bahkan untuk gimbal sekompak ini dia membawakan fitur auto tune dan juga mode perekaman vertikal atau portrait mode. Auto tune sendiri itu digunakan untuk menyesuaikan kekuatan motor berdasarkan dari beban si kameranya atau device yang digunakan gitu. Jadi ini pas banget buat mirrorless, karena kan mirrorless kayak yang tadi gue sempet bahas juga bisa berat di lensa, bisa berat di belakang, bisa karena beda-beda juga gitu kan ukuran mirrorless. Dan itu biasanya hanya ada di gimbal-gimbal yang cukup profesional mode auto tune tersebut. Jadi dia akan menyesuaikan secara otomatis kira-kira ini powernya berapa, ini powernya berapa, ini powernya berapa. Jadi menurut gue itu sangat menarik untuk di gimbal compact kayak gini. Lalu selanjutnya perekaman mode vertikal. Di sini juga gue akan langsung praktekin. Jadi dia bisa merekam di mode vertikal. Dan itu bisa sangat kepake kalau misalkan kalian juga bermain entah menggunakan sosial media kayak IGTV, IG Story, atau TikTok. Jadi untuk platform-platform sekarang yang dibuka pakai HP, itu video vertikal menurut gue cukup krusial. Dan kalian bisa membuat video vertikal yang profesional dengan kamera proper dan sebuah gimbal. Dia diakses dulu lewat menu. Di sini ada mode portrait dan kalau gue pilih, dia harus dipegang miring kayak gini dulu nih. Ini buat catatan juga, harus dipegang miring dan tek, dia akan masuk. Mungkin sebenarnya ini terlihat aneh dan gak ergonomis ya. Ini juga kelihatan tangan gue kayak nahannya tuh
nggak enak ya, ini pasti tremor gitu kan. Cuman di sini sebenarnya kalian bisa tinggal ambil si mini tripod ini, lalu kalian miringin gimbalnya, batang gimbalnya nih ini, lalu masukin ke yang quarter mount buat tripod, buat aksesoris tadi. Dan sekarang ergonominya udah enak gitu, masih bisa kepake dengan baik. Dan ini di gimbal compact, gue baru nemu mode vertikal ya baru di sini doang. Mode portrait gitu kan, vertical video shooting baru di gimbal ini doang. Jadi dia pindahnya cepet banget. Nah, portrait, tek, set, udah ready, kita gini, truk, udah jadi mode portrait. Cepet banget dibandingin sama Moza Aircross 2 kemarin. Ya gue juga nggak bilang itu jelek Moza Aircross 2 karena mode portrait menurut gue sangat berguna. Cuman di sini ada downside-nya. Kalau yang kemarin kita mesti swap mounting tapi bisa digunakan layaknya gimbal pada umumnya. Kalau di sini cepet, tapi ada keterbatasan di mana dia nggak bisa tilting. Jadi dia nggak bisa tilting. Kalau tilting ya kayak gitu, mulai goyang. Dan memang secara motor nggak bisa tilting juga. Kalau ini bergerak kan dia jadinya malah miring. Nah, dia cuma bisa follow untuk kanan kiri, panning. Jadi dia nggak bisa tilting ke atas ataupun ke bawah. Dia akan ngelok, tetap ngadepnya lurus ke depan. Tapi tetap ya, menurut gua ini adalah ide implementasi yang menarik untuk menggunakan vertical shooting mode. Karena gue yakin banyak dari kalian para kreator tuh udah mulai bikin video-video vertikal sekarang. Nah, kita balik lagi. By the way, sebelum kita lanjut lagi, kayaknya lebih asik kita lihat dulu hasil video yang diambil menggunakan gimbal ini dengan setup ini ya, A6400. Ya, sekarang lagi ngetes menggunakan gimbal VUT G6 Max, dan sekarang gue coba lagi jalan. Terus sekarang gue agak jogging. Dan sekarang lagi nyoba mode vertikalnya, bisa digunakan untuk IGTV dan IG Story. Dan gimana hasilnya? Semoga bagus ya. Oke, paling itu aja tadi sedikit pengetesannya. Menurut gue sih kalau ngeliat dari hasil gambar yang diambil pakai gimbal ini, menurut gue udah cukup bagus. Cuman ada beberapa hal yang belum gue angkat di sini. Pertama, dia itu water shield. Jadi kalau misalkan setup kalian, kameranya juga udah water shield, gimbalnya water shield itu buat job-job ekstrim yang kesebor, keciprat, atau sambil hujan-hujan, menurut gue udah aman banget. Karena gue udah ngerasain job yang cukup ekstrim dimana rigging gue kesebor, cuman waktu itu belum water shield, so naas gitu kan. Nah, mungkin dengan setup yang kali ini lebih oke. Lalu selanjutnya, dia secara baterai life juga udah cukup lama. Klaimnya sih bisa sampai 14 jam. Tapi di luar itu, kalian bisa ngerekam atau pakai gimbalnya sambil pakai power bank gitu kan. Agak pleset ya, pakai power bank. Karena kayak yang di setup kalian lihat sekarang, nih gue pakai power bank, pakai phone holder, dan ini disambungin langsung dicolok pakai USB Type-C. Jadi udah cukup modern juga. Menurut gue penggunaan USB Type-C itu buat gimbal-gimbal sekarang atau aksesoris sekarang itu menandakan kalau aksesorisnya udah cukup modern, udah mengikuti zaman gitu. Nah, dia pakai USB Type-C. Jadi udah pas dengan kabel-kabel yang gue punya karena HP gue juga pakai USB Type-C. So, udah sangat versatile. Dan ya, paling itu aja sih sedikit review dari gue. Oh ya, sorry, ada sedikit note juga. Jadi tetap masih ada ruang untuk improvement karena gue merasa masih lebih oke. Gue sih lebih pengen kalau misalkan kontrolnya itu kayak Moza Aircross 2, dimana sangat straight to the point dan easy to access. Jadi benar-benar pengaturan mode-mode, pengaturan kayak motor lock atau follow, itu semuanya lebih mudah kayak Moza Aircross 2. Gue harap sih bisa disematkan di gimbal sekecil ini. Tapi gue masih cukup mewajarkan karena gimbal ini juga compact, sedangkan si Moza Aircross 2 itu kan gimbal yang cukup besar gitu, cukup profesional. Dan ya, paling itu aja sih review dari gue soal VUT G6 Max kali ini. Ini menurut gue racun parah dari segi tampang fisik,
harga dan juga usability itu semuanya performance-nya udah sangat gua rekomendasikan. Oke, paling itu aja. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan nggak perlu ragu, taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik dengan racun-racun kayak gini, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk support kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera utama ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya